Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas materi trigonometri, yaitu menentukan koordinat kutub atau mengubah koordinat kartesian menjadi koordinat kutub atau koordinat polar. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Ini kebetulan juga ada viewers atau penonton YouTube saya yang mencari materi tentang mengubah koordinat kartesian menjadi koordinat kutub, dan saya berjanji untuk mencari materinya dan membahas di video saya. Dan kebetulan ada di Telegram seorang siswa juga menanyakan tentang materi ini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya sehingga nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi yang lain, silahkan kalian buka di playlist channel YouTube saya. Jangan lupa kalau ini videonya bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian agar nanti teman-teman kalian bisa mendapatkan ilmu seperti kalian. Baik, sekarang kita bahas soalnya. Diketahui titik P negatif 2 akar 2, 2 akar 2. Koordinat kutub dari titik tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah koordinat kutub. Jadi titik P-nya ini dinyatakan dalam koordinat kartesian. Kita tahu bahwa sebelum saya bahas soalnya, saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah koordinat kartesius. Nah, yang perlu kalian ingat ya, yang perlu kalian harus pahami ya. Nanti di sini dibagi menjadi 4 daerah. Di sini dinamakan dengan kuadran 1. Ya, kemudian ini adalah kuadran 2. Jadi berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ini adalah kuadran 3. Dan ini adalah kuadran 4. Nah, nanti untuk sudutnya, ini kan untuk X ya, yang dimulainya dari sini, ini nanti 0 derajat. Kemudian di sini adalah 90 derajat. Kemudian ini 180 derajat. Ini 270 derajat. Dan kembali lagi di sini adalah 360 derajat. Ya. Nah, kemudian yang perlu kalian paham juga, pada koordinat kartesius ya, pada kuadran 1, nilai X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Kemudian pada kuadran kedua, nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya positif. Kuadran ketiga, nilai X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian pada kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, sekarang kita ke soalnya. Kita lihat. Titik P itu koordinatnya adalah negatif 2 akar 2, 2 akar 2. Yang ini adalah ke arah sumbu X, yang ini adalah ke arah sumbu Y. Kita lihat, ternyata nilai X-nya itu adalah negatif, sedangkan nilai Y-nya adalah positif. Berarti titik P itu letaknya di kuadran kedua. Jadi X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti nanti kalau digambarkan ya, nah ini misalkan titik P, kita nggak tahu ya ininya. Nah, koordinatnya adalah min 2 akar 2, 2 akar 2. Nah, untuk mengubah ke koordinat kartesius, koordinat polar ya maksudnya, koordinat polar. Jadi koordinat polar itu dinyatakan dalam bentuk, atau koordinat kutub ya, itu dinyatakan dalam bentuk R, theta. Nah,
R-nya itu adalah jarak dari titik ke pusat dari koordinat kartesius, yaitu 0,0. Nah, kita cari R-nya. Cara mencari R-nya bagaimana? Gampang ya. Kita pakai akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah ini, negatif 2 akar 2. Kita tinggal masukkan aja nih. Negatif 2 akar 2. Dikuadratkan ditambah dengan Y-nya 2 akar 2. Di kuadrat. Nah, nanti hasilnya negatif 2 kali dikuadratin 4 ya. 4 akar 2 dikuadratin 2. Berarti 4 kali 2 8. Tambah dengan, nah nanti di hasilnya juga sama nih 8. Nanti sama dengan akar 16. Akar 16 berapa? Akar 16 adalah 4. Berarti nanti R-nya adalah 4. Ya, ketemu ya. Kemudian kita cari tetanya. Nah, untuk mencari teta, kita menggunakan tangen. Jadi untuk mencari sudutnya itu diukurnya dari sumbu X positif ya, sampai ke sini. Ini adalah nilai tetanya. Jadi bukan yang ini ya, nilai tetanya, tapi dari sini sampai sini nih. Ini adalah nilai tetanya yang harus kita cari. Nah, untuk mencari nilai teta, kita masukkan kita cari dengan menggunakan tangen teta. Nilai tangannya ya, kita mencari dengan menggunakan nilai tangen. Nilai tangannya itu adalah Y per X, dimana nanti Y-nya itu adalah 2 akar 2 per negatif 2 akar 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 1. Jadi nilai tangen teta nilainya sama dengan negatif 1. Artinya gini, tangen berapa yang nilainya sama dengan negatif 1? Nah, nanti kalau kalian cari ya tetanya, kalian cari pakai kalkulator. Nanti cara carinya nanti pakai tangen pangkat negatif 1 atau inverse-nya ya, dari negatif 1. Nah, nanti nilai tangen teta yang bernilai negatif 1 itu sama dengan tangen sudut. Jadi sudut berapa yang nilainya sama dengan 1? Tangen berapa yang nilainya sama dengan 1? Tangen yang nilai 1 itu adalah tangen 45. Tapi karena ini negatif, berarti nanti yang dia letaknya di kuadran ke-2 dan di kuadran ke-3. Ya, nilai tangen yang negatif di kuadran 2 dan kuadran 4. Nilai tangen yang negatif itu letaknya di kuadran ke-2 dan ke-4. Tapi nanti yang kita ambil sebentar. Kita cari aja dulu nih nilai tangennya nih. Nah, 45 ya, karena ini negatif, berarti nanti dia letaknya di kuadran ke-2 ya. Berarti nanti aturannya adalah 180 derajat dikurang 45. Atau sama dengan 135 derajat. Ini yang pertama nih, nilai tangen teta yang negatif. Yang kedua, dia letaknya di kuadran ke-4. Kuadran ke-4 itu aturan untuk mencari sudutnya adalah 360 dikurang 45. Berarti 315 ya. Nah, tapi yang akan kita ambil itu adalah yang ini. Sudutnya adalah yang kita ambil adalah yang 135. Kenapa? Karena di sini ya koordinat P-nya itu adalah negatif, X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan kalau di kuadran ke-4, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi koordinat polarnya atau koordinat kutub ya, koordinat kutubnya itu adalah R-nya 4, kemudian sudutnya adalah 135 derajat. Jadi jawabannya adalah 4,135 derajat. Demikian penjelasan dari saya untuk pembahasan soal mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar atau koordinat kutub. Semoga
penjelasan saya dapat dipahami dan kalian dapat mengerti. Jika masih ada yang belum paham, silahkan diputar ulang ya videonya. Kemudian silahkan kalian tanyakan dengan menulis di kolom komentar di bagian mana yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.